Rumah Kunti Salatiga. Rumah ini berada di pinggir Kenteng Guo Kota Salatiga. Rumah ini sudah dibiarkan kosong selama lebih dari 10 tahun. Samping dan belakang rumah ini dikelilingi pepohonan dari kebun yang tak terawat. Dari tampak luar terlihat biasa saja. Bukan rumah gedongan yang megah dan mewah. Bangunan ini rumah biasa dengan 2 lantai yang berdesain sederhana. Meski terlihat sederhana, tapi ternyata rumah kosong ini tidak biasa dianggap remeh. Dari cerita warga sekitar, rumah ini tidak kosong, tapi dihuni oleh beberapa sosok astral yang jahil dan usil. Beberapa kali, ojol dibuat mondar-mandir di depan rumah ini. Mereka mendapat orderan fiktif. Bahkan pernah satu kali seorang driver ojol mengantar penumpang cantik ke rumah ini dan dilihatnya dengan jelas ada sebuah pesta di rumah tersebut. Bukan sekali 2 kali kejadian janggal itu dialami beberapa driver ojol. Meski mereka semua akhirnya sadar kalau rumah ini ternyata kosong. Bukan tanpa alasan rumah itu dikosongkan, ternyata tidak ada satupun penghuni yang betah dan tinggal lama di rumah tersebut. Dan kini rumah tersebut dikenal sebagai rumah Kunti. Selamat malam kerabat Nightmare, saya Arman dan juga Mas Febri. Kali ini hampir jam 3 dini hari, kita berada di rumah kosong ujung dan sebelah ini udah kebon-kebon. Misteri yang ada di sini adalah banyak driver Gojek gitu ya, yang dapat order makanan dikirimnya ke sini, dan selalu yang order tuh wanita kerabat Nightmare. Padahal ini rumah kosong mas, tapi ada yang order fiktif. Gak tahu itu orang iseng ataupun juga memang ada kaitannya dengan hal gaib yang ada di sini. Bahkan ada satu cerita driver ojek online mengantarkan makanan di sini dan lihat kalau di sini ada pesta. Padahal ini rumah udah ditinggal belasan tahun kerabat Nightmare. Kalau gitu langsung saja saya masuk, tapi sebelumnya mungkin dari Mas Febri ada yang mau disampaikan mas. Ya. Ini kita dari depan ini. Saya sudah merasakan energinya mas. Dan sosok yang sering kali memesan Gojek ya. Iya. Udah ada di depan pintu. Apa mas sosoknya mas? Perempuan seperti manusia biasa gitu. Tapi itu udah dari lama di sini. Nanti kita bahas di akhir video aja. Boleh. Nanti kalau masih penasaran boleh mediasi lah ya. Ya. Boleh, masih ada Mas Doni juga di sini. Kalau gitu kerabat Nightmare, ikuti penelusuran saya di rumah kosong ini ya. Ini rumahnya, dan sebelah ini udah kebun-kebun. Langsung kita masuk ya. Assalamualaikum. Masuk ke dalam. Assalamualaikum. Dan ini jam hampir jam 3 pagi.
Permisi. Kerabatnya saya, sekarang saya udah di dalam rumah dan hawanya langsung gak enak. Tenggorokan saya bagian sini langsung pahit dan rasanya langsung pusing. Kamar mandi. Kamar. Ruang sholat. Kamar. Permisi. Jadi kerabat saya masuk di sini, rasanya rumah itu tuh kayak berputar, kepalaku pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di ruang tengah, plafonnya udah pada rusak. Dapur. Masih ada suara kendaraan. Sisi samping kiri. Ini masih ada suara kendaraan karena memang pinggir jalan. Dan ceritanya dulu selain ojol yang dapat order makanan di sini, ada juga driver yang mengantarkan sosok perempuan turun di sini, dan waktu diantarkan itu ada pesta di sini. Setelah dapat duit bayar ojolnya, si ojolnya itu nukerin uang ke warung terdekat dan baru tahu kalau sini kosong. Banget. Tapi jujur ini kerasa banget pusingnya, Cok. Assalamualaikum. Sisi luar kebun. Kamar mandi. Garasi. Ada ruang ke atas. Kita naik. Bismillah. 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 Ya Allah. Assalamualaikum. Sini ada pintu, tapi ini nggak dicor, mungkin sebenarnya mau jadi dak kayu gitu kali ya.
Assalamualaikum. Permisi. Dah cukup. Yang pasti ada suara dari genteng. Ada suara dari genteng, Cuk. Yang pasti yang saya rasain adalah benar-benar sakit kepala, kayak berputar dan sesak tenggorokan sakit, bukan sakit tenggorokan pahit. Terima kasih. Kayak ada bayangan tadi, cuy. Kita langsung ke Mas Febri deh ya. Ke Mas Febri. Mas Feb, kita masuk aja kali ya. Kita di dalam ya. Yuk. Oke Mas. Ada gangguan-gangguan. Emang banyak suara, tapi suara yang terdengar tuh ya lagi-lagi seperti suara binatang ya, kayak suara tokek, suara cicak gitu, itu saut-sautan. Cuma satu hal yang tak rasain ya Mas. Yang paling tak rasain adalah kepalaku sakit, Mas. Boleh. Kepalaku sakit, terus tenggorokan tuh rasanya pahit banget. Jadi tenggorokan rasanya pahit, sesak, kayak berputar. Rumahnya kayak berputar dan kayak goyang. Pusingnya kayak gitu, sampai kayak aku kayak ibaratnya sampai kita nggak tahu tempat keluarnya mana, pintu keluarnya mana, pintu masuknya mana ya. Itu sensasi yang tak rasain Mas. Ini kalau yang saya lihat ya Mas, di sini kalau orang Jawa bilang itu ada oyot nimang. Oh, kalau ini kita dirasain kayak gini ya, oyot nimang itu ya? Ya kalau kita sampai istilahnya melangkahi akar itulah, kita akan sulit untuk keluar dari daerah itu. Ya. Dan sosok-sosok astralnya ya ini ya, juga kebanyakan sih perempuan itu tadi ya. Iya, tapi hanya satu dua sosok. Terus yang di lantai atas. Oh yang di lantai atas itu kerasa banget masa. Itu kerasa banget tadi sebelum turun tuh ada suara dari genteng. Tik 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 gitu. Terus kalau kita ke belakang terus ke kiri ya, kan ada. Iya boleh. Kayak kolam ini ya Mas. Tadi ya. Itu ya. Oh.
Ini di pojokan sana ada sosok genderuwo ya, sedang berdiri. Nah, tadi di tangga sini mas, di tangga sini ini rasanya kayak ada yang ngintip-ngintip gitu loh mas. Iya, Kayak sosok yang wanita itu. iya, Ya. wanita yang ada di atas. Kita mau coba Mediasi, boleh? Yuk. kita kembali ke tengah. Ya. Ya. Mungkin di sini aja ya Mas. Boleh? Mas Doni, bantuan ya mas. Iya Mas. Udah ini, mulai sekarang. Boleh. Masuk. Kita akan mencari tahu sosok yang ada di sini dari tanya ya. Apakah benar berita dari masyarakat? Ya. Permisi. Permisi kalian sinten niki? Aku sing Jawa kene. Sinten asmine? Arti. Sinten? Arti. Narti atau Nardi. Estri apa jaler? Laki-laki malah mas. Badi talut boleh Pak Nardi? Apa mas? Ya tanya. Oh tanya aja boleh. Pak Nardi nuwun sewu. Yang di sini siapa aja ya? Kowe nek ora akeh. Apa? Wong itu. Kuntilanak? Bukan. Terus wujudnya apa kalau wedok bukan kuntilanak? Ya kaya menungso biasa kowe. Ada berapa? Akeh. Ning kene kono. Tapi sebenarnya ini kosong karena apa Pak Nardi? Sing duwe ra kuat. Sing duwe rak kuat. Rak kuat kenapa? Akeh kudune ning kene. Digangguin lelembutiku tak? Nang jero lemah ana pusere. Di dalam rumah ada Pusere. apa mas pusar? Itu kayak pusaran gitu. Oh pusaran. Itu yang itu bisa membawa manusia ke dimensi yang lain. Oh makanya yang bikin sensasi berputar Ya. kali ya di sini ya. Masuk sini kok langsung pusing kenapa ya Mbak? Ya Pak. Lah apa puserane? Pusaran itu. Puserane ning kono. Ning kono. Timbul di Ini kono iso rondo. Di bawah. Ya. Itu terhubung kemana Mbak? Akeh. Ning rawa iso. Ning kidul ya iso. Di rawa pening nih kok. Ya. Terus timbul di mulai Sekarang kita langsung Pantai Selatan. pantai selatan. Kalau misalnya pada order ojol iku siapa tuh Mbak? ya wis ana nemu. Wedok-wedok iku. Senengane lah to. Ora seneng-seneng. Tapi kapan hari ada pesta sini tuh apa ya? Iya kuwi. Bocah-bocah kuwi. Mbak Nardi ikutan. Ora. Aku mau njergo kuwi puserane kuwi. Cuma
Cuma jaga puseran. Udah berapa lama Mbak Nardi di sini? Suwe. Sarung ana bangunan iki aku seneng. Emang tadi di sini apa? Bulan. Apa? Apa itu? Kayak Oh. Mbak Nardi, Pak Nardi, kalau misal rumah ini mau direhab terus ada yang mau pakai bisa? ora apa-apa monggo. Ada Kon ibadah yuk. Karang Gusti. Oh, yang penting ibadah. Tapi puseran itu bisa hilang enggak? Ora iso. Penting disyarati kowe. Penting di Syarati. apa syaratnya? Ya biasa. Wong Jawa ya mesti ngerti. Rasa tak aku nih. Apa? Ini aku sing njaluk. Pak Nardi sing jaluk. Sopo sing jaluk? Ora ana sing njaluk. Ya mangke syarat wong Jawa piye syarat. Kudune ngerti. Disebut aja tuh ya. Enggak. Apa masalah kira-kira mas? Kayak kembang terus ada itu mas kayak tumpeng tapi kecil tuh bucu Oh, bucek gitu ya, bucek. Iya. Bucek ya. yang enggak boleh ketinggalan itu telur Oh, telur Jawa. buat syarat. Iya. Tapi itu sekali tok atau? Yo nek arep manggon yo omahe iki. Oh, oke. Jadi Kowe iki lakoni enggak kowe. Mas Feb, kalau ada yang tinggal cukup sih kalau gitu ya. Iya, coba. Cukup ya. Sudah tahu Oh. sosok apa saja yang ada di sini. Terus kenapa rumah ini kosong? Kita udah tahu gitu. Ya. Matur sembah nuwun. Mas Feb, sudah cukup. Pun dengan langsung balik ya. Udah keluar mas. Hati-hati mas. Hati-hati belakang. Hati-hati belakang. Baik, kabar Netmer itu tadi misteri yang ada di rumah kosong ini. Satu hal yang cukup mengejutkan adalah pusaran tadi ya mas ya. Ya ternyata ada pusaran di bawah tangga itu ya mas ya. Tapi pusaran itu berarti fenomena hanya di rumah ini atau di banyak titik, dalam artian gimana ya? Kalau disebut kayak pintu gerbang atau apa itu tuh berarti di banyak tempat Pak? Atau Di banyak daerah ada? Iya. Tapi kenapa di sini mas? itu kalau kita tarik ke zaman dahulu ya. Di sini itu tanah yang sangat apa ya, sakral gitu. Oh, oke, tanah bisa dibilang keramat mungkin ya? Iya, sering ada. Ini kalau yang saya tahu ya, Iya. dulunya tanah ya daerah sini lah, daerah sini. Dulunya pernah ada semacam ritual lah pada zaman orang-orang dulu gitu. Semacam ruatan. Ya, itu salah satu untuk membuka gerbang dimensi lain gitu. Dan tempatnya di bawah tangga. Tempatnya di bawah tangga itu, ya betul. Kerasa banget sih kerabat Netmer berupa masuk tuh kayak hawanya berputar dan rumahnya tuh Kayak bergoyang. goyang, Ya. pusing. Kalau gitu kita akhiri ya. Mas Doni udah Udah. baik kan ya? Oke.
Terima kasih kerabat Template sudah menyaksikan video ini ya. Kita belajar satu hal, ternyata ada semacam gerbang di beberapa titik yang mungkin itu juga dekat dengan wilayah yang kita tinggali. Yang penting tadi ibadah, kemudian mungkin kalau misal ya kita orang Jawa unggah-ungguh dan ada beberapa syarat-syarat tadi ya, mungkin juga boleh lah dilestarikan. Karena memang ternyata ya kita hidup berdampingan dengan mereka ya. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Saya Arman, saya Febri, saya Dewi. Ketemu lagi di video yang lainnya, kerabat Template. Terima kasih.